Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah meluangkan waktu untuk memperhatikan presentasi dari PT Akusara Dakara pada presentasi ketiga ini dan Sobat Industri. Sebelum masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Jeffrey, selaku Direktur dan rekan saya. Saya Dewi Kartika Sari selaku manajer operasional. Pada presentasi ketiga ini kami akan membahas 4 tahapan proyek. Yang pertama itu ada aliran produksi, ada material handling dan material handling cost, AAD, yang terakhir itu template. Yang pertama kita akan membahas mengenai aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses dari awal hingga akhir yang bertujuan untuk menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produk jadi. Ada 5 dasar pada pola aliran produksi, yaitu pola garis lurus, zigzag, bentuk U, ODD angle, dan juga pola melingkar. Nah, pada PT kami ini kami menggunakan pola berbentuk U, di mana pada aliran produk ini mempunyai keuntungan, yaitu dari penggunaan pola ini sendiri adalah meminimalkan penggunaan material handling dan juga mempermudah pengawasan. Berikut ini adalah aliran produksi dari PT kami. Yang berikut ini adalah aliran produksi dari PT kami, yang dimana dari awal itu ada receiving. Ini adalah proses unloading bahan baku dan bahan penolong untuk masuk ke storage. Lalu bahan baku dan bahan penolong dimasukkan dalam storage. Sehabis dari bahan baku sudah masuk ke dalam storage, lalu bahan baku dan bahan penolong akan masuk ke fabrikasi sub assembly 1, sub assembly 2, atau main assembly, tergantung dari perakitannya. Nah, dari sini dari proses fabrikasi, sub assembly, main assembly, hasil akhirnya akan menuju di bench operation, yaitu di bench operation produk yang akan jadi masuk ke warehouse, di mana di warehouse ini adalah tempat peletakan produk-produk yang kursi roda R3 yang sudah jadi. Di warehouse ini lalu akan di loading ke dalam truk untuk dikirim ke Baik, selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu material handling dan material handling cost. Material handling sendiri yaitu bagian dari sistem industri yang memberikan pengaruh tentang hubungan dan kondisi fisik dari bahan atau material terhadap proses produksi tanpa adanya perubahan dan kondisi atau bentuk material produk itu sendiri. Kemudian material handling cost sendiri dapat diartikan sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lain menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Material handling sendiri memiliki tujuan yang pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, memberikan perlindungan terhadap material, kemudian meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, serta meningkatkan produktivitas. Sedangkan untuk tujuan dari material handling cost sendiri yaitu mencegah adanya pemborosan dalam hal pembiayaan penanganan material, di samping dapat menghemat waktu seefisien mungkin sehingga dapat dicapai hasil yang optimal serta keuntungan yang maksimal. Sebelum melakukan perhitungan, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat dari masing-masing area. Berikut merupakan AutoCAD atau aliran produksi tanpa garis.
dari perusahaan kami. Nah, di sini untuk mencari koordinatnya yaitu ditarik dari ujung sudut setiap ruangan, maka di sini di tengah ditemukan titik koordinatnya untuk dimasukkan ke dalam perhitungan MHC. Berikut merupakan perhitungan Excel dari perusahaan kami. Di sini pertama ada MHC Receiving to Storage. Dari koordinat yang tadi sudah kita tentukan dimasukkan ke sini. From-nya itu koordinat 1 dan to-nya itu untuk koordinat 2-nya. Kemudian untuk perhitungan dari receiving to storage, warehouse to shipping, itu menggunakan perhitungan EUDLIN, terus kemudian untuk fabrikasi, sub-ESI, dan main-ESI menggunakan rektilinear. Berikut merupakan ringkasan dari material handling cost perusahaan kami. Di sini ada MHC Receiving to Storage bahan baku penolong. Ini per minggunya totalnya 68.267,9. Kemudian ini total cost per harinya kita bagi jadi per hari dari per minggu totalnya 13.640,136. Akan didapatkan total cost of material handling per harinya yaitu 1.459.330,447 rupiah. Selanjutnya untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Direktur. Ya, selanjutnya ya yaitu adalah AAD atau Area Allocated Diagram. Ini merupakan lanjutan penganalisaan tata letak setelah Activity Relation Chart dan Activity Relation Diagram. Maka dapat dibuat area allocated diagramnya. Merupakan template secara global AAD itu. Informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja, sedangkan gambar visualnya secara lengkap dapat dilihat pada template yang modul terakhir nanti, yang merupakan penganalisaan dan perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan. Nah, tujuan dari pembuatan AAD yang pertama itu merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Yang ketiga, menentukan keterkaitan antara fasilitas beserta alasan. Yang keempat, menerjemahkan perkiraan area dalam suatu initial layout. Dan yang terakhir itu kelima, memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Berikut ini adalah AAD dari perusahaan kami. Nah, yang pertama itu di atas ini ada bagian gudang peralatan, ada titik kumpul, ada gudang forklift, dan yang warna biru ini adalah bagian pabrik, ada receiving, storage, fabrikasi, sub-assembly, main assembly, warehouse, dan shipping. Nah, yang di bawah ini adalah warna kuning dan coklat ini berdekatan, ini adalah bagian kantor. Nah, yang untuk yang di bawahnya ini adalah fasilitas umum, di mana ada masjid, ada aula, ada kantin, dan di depan kantor ada taman, ada parkiran motor, parkiran mobil, dan di sebelah kanannya itu ada
jalur untuk akses mobil untuk masuk, yaitu truk untuk muat atau memasukkan bahan baku. Dan di sini ada pos sapam. Jadi jalur untuk masuknya itu di bawah di sebelah sini. Baik, untuk selanjutnya yaitu template. Template sendiri yaitu suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas sehingga diperlukan adanya simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan beserta isinya yang ada pada template tersebut. Tujuan dari pembuatan template sendiri yaitu memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Berikut merupakan template dari perusahaan kami. Ya, sini ada template pada penggunaan Visio yang telah kami buat. Yang tadi sudah dijelaskan di AAD, di sini ada gudang peralatan, ada garasi forklift, ada lini produksi, kantor, lantai 1, kemudian ada taman, dan sebagainya. Di sini kami menggunakan skala 1:50 dalam penggunaan proses pembuatan visionya. Kemudian di sini ada lantai 2-nya juga dari perusahaan kami. Sini terdapat kantor direktur, sekretaris, penelitian pengembangan, serta fasilitas personil kantornya dari perusahaan kami. Berikut merupakan tampilan 3 dimensi dari template perusahaan kami menggunakan aplikasi Blender. Baiklah, berikut adalah tampilan dari template dari perusahaan kami, yaitu dengan aplikasi Blender. Nah, di bagian sini ada pos sapam, di mana nanti akses untuk masuk muat truk adalah truk, mobil, atau motor yang akan masuk ke dalam perusahaan adalah melalui jalur ini. Nanti kendaraan akan masuk ke sini, melakukan unloading untuk bahan baku dan bahan penolong, lalu akan melakukan loading barang jadi, lalu mobil akan berputar di sini untuk dapat keluar ke perusahaan. Lalu di bagian sini ada parkiran mobil. Di sini ada parkiran motor. Ini adalah kantor yang perusahaan kami, yaitu 2 lantai. Yang di bawahnya itu ada lantai 1, di atasnya lantai 2. Lalu di sini ada fasilitas-fasilitas umum di sebelah kanannya. Ini adalah tampilan tampak dari atas dari template perusahaan kami. Ini tampak depannya, dimana ini ada pabrik untuk produksi. Ada di sini tadi yang di template 2 dimensi itu, di sebagian ini adalah gudang peralatan, di bagian ini adalah gudang forklift. Ini adalah tampak 3 dimensinya dari perusahaan kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu investor dan sobat industri yang sudah memperhatikan presentasi kami dalam video ini.
Kami berharap Bapak Ibu investor berkenan untuk melakukan kerjasama. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian dalam presentasi ini. Selamat siang, malam untuk Bapak Ibu yang melihat video ini dan sobat industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.